perjanjian antara pihak ketiga, yang mana dari awal sudah pernah kita sampaikan beberapa perjanjian yang sebelumnya, tapi karena ada keperluan lagi ditambahkan untuk memperkuat, jadi hari ini kita tambahkan lagi, kita keterangan tambahan. Kemudian juga kita juga menyampaikan bahwa hari ini pun klien kami tidak mau mediasi. Dia tadi menyampaikan untuk kasusnya lanjut sampai ke proses hukum, sampai proses sidang. Ya sebatas keterangan aja, kontrak kerjasama dengan siapa kerjasamanya, terus juga kemudian juga pertanyaan sudah dibayarnya kapan, terus uangnya sudah diterima sama dia atau belum, dari itu juga sebatas itu. Intinya tadi lebih dipertegas lagi untuk sampaikan bahwa melanjutkannya proses jalur hukum sampai selesai. Puji nggak mau mediasi karena emang benar-benar udah kecewa sakit-sakit atau gimana mungkin alasannya Puji? Karena kan sebelum aku lapor, aku udah nunggu tiket baiknya selama hampir 1 tahun berbulan-bulan nggak ada tiket baik. Jadi pas aku lapor tidak ada tiket baik juga, sampai akhirnya sudah tahap ke penyidikan dia baru minta untuk mediasi. Jadi menurut aku maaf udah telat, tiket baiknya udah telat. Udah cukup sakit hati banget. Emang kalau mau boleh tahu total kerugiannya sampai berapa sih Puji? Sampai berapa bulan sakit hati banget? Apa? Total kerugiannya? Kalau kerugiannya udah pernah disampaikan, pasti sangat banyak. Tapi karena tadi sudah disampaikan dia masih ada acara, saya rasa tidak akan kami sampaikan, tapi yang pasti ya besar ya. Besar banget sih kalau Besar dia banget. besar banget. Besar banget. Nyampe miliaran? Ya kurang lebih lah. Katanya sudah pernah dicicil untuk membayar? Belum sama sekali. Niat untuk mencicil gitu. Ya, aku juga. Belum pernah menerima uang 1%. Ya uang dari kerja. Pekerjaan yang pernah aku kerjakan yang ketahuan saat itu juga aku akhirnya menemukan banyak bukti baru, ternyata kontrak-kontrak baru yang bahkan aku nggak tahu ada kontrak itu juga. Jadi kayak banyak juga yang masuk status kosong gitu, nol rupiah. Sorry, kalau dalam kontrak sama manajer sama aku itu Puji transferan itu masuk ke rekening dia atau ke rekening Puji? Cara kerja Puji ya? Enggak, maksudnya harusnya sih ke aku, peraturannya ke aku, cuman kenapa ini semua bisa terjadi karena masuknya ke rekening dia, dan ternyata memiliki rekening lain yang aku nggak tahu. Rekening atas nama pribadi dia atau orang? Pribadi dia ngakunya punya rekening berapa, tapi ternyata punya rekeningnya banyak, punya rekening rahasia lainnya. Jadi cukup merasa dibohongi terus menerus ya. Aku lihat rekening yang ini, terus tiba-tiba ternyata punya rekening lain di bank lain lagi. Jadi aku agak itu kena mental ya, agak shock ya, merasa dibohongi, dikhianati. Dan ternyata di situ pas aku lihat bekas itu yang pegawai caranya Penumpang itu berapa lama? Selama berapa lama? selama menjadi manajer aku Berapa lama? ya selama paling benernya cuman sebulan 2 bulan. Kakak hitung-hitung aja waktu itu dia sama aku tuh manajer berapa lama. Benernya cuma sebulan 2 bulan awal doang, sisanya udah nggak tahu lah hasil kerjanya gimana. Saya sendiri gimana sih kalau boleh tahu Puji? Dikenalin, jadi aku percaya aja. Aku gampang aja gitu percaya sama orang, karena kalau misalnya aku udah sayang ya udah aku kasih semuanya gitu, aku percaya aja. Kenapa ini bisa terjadi? Karena aku ngerasa aku anggap dia keluarga, ternyata dia ngeliat aku sebagai ya nggak tahu
Puji, ini kan besar banget nih kerugiannya. Mungkin ada teman-teman artis lain yang mengeluhkan hal serupa, Puji? Ada juga kebetulan. Jadi yang bikin aku waktu itu, aku tuh sempet karena saking traumanya aku jadi nggak mau terlalu ambil pusing. Aku belajar ikhlasin ya saat itu, belum lapor tuh. Karena saking traumanya tuh aku sampai nggak mau menghadapin masalah ini karena aku sakit hati banget. Tapi waktu itu temen aku ada yang cerita, ada yang sempet viral juga dengan orang yang sama ya. Dia itu ke ya nggak tahu ketipu atau gimana, tapi uang pekerjaan dia itu tidak nyampe, tidak dibayarkan. Terus akhirnya kebetulan di temen aku juga, aku tanya, ternyata orang yang sama. Terus akhirnya temen aku ini juga cerita kalau temennya juga sempat, teman influencernya yang lain juga sempat kena juga, mengalami hal yang sama, beda brand aja, sebenarnya permainan gitu aja. Jadi aku kayak, ini aku harus lapor deh, karena kalau misalnya aku diemin terus, kalau misalnya aku ikhlasin, aku sabar terus, bakal banyak memakan korban. Karena aku juga nggak ada jelek-jelekin dia, nggak ada viralin, aku nggak ada upload story, aku bener-bener sabar terus, ternyata dia malah jelek-jelekin aku, malah berbelakang, malah memakan korban lagi. Jadi aku rasa nggak bisa dibilang. Yang diinginkan apa sih, Puji? Aku pengen keadilan aja sih mas, aku udah jujur. Mungkin ada imbauan, Puji, biar nggak pakai jasa teman-teman artis lain, biar nggak pakai dia lagi. Apa nggak ada mas? Ada himbauan nggak buat teman-teman artis lain untuk nggak pakai jasa dia lagi sebagai manajer? Ya harusnya artis lain juga udah tahu ya track record dia. Sama yang terakhir ya, aku mau ngucapin terima kasih ke Mas Jakbar atas bantuannya. Semoga ini cepat selesai. Aku udah capek banget sebenarnya ngurus ininya, aku nggak begitu nyaman untuk ngomongin hal-hal yang bikin aku trauma. Tapi Puji tadi ngasih uangnya balik lagi atau dia ganti tapi perkara tetap lanjut? Aku udah nggak peduli kan soal uangnya, jujur, karena udah sakit hati banget. Aku udah nggak peduli, aku cuma pengen keadilan aja sih. Kalau dia tetap ingin mengganti, Kita lihat. Puji, selain kerugian materi, kerugian apa aja sih yang kamu dapat dari kasus ini mungkin? Nama aku jadi jelek mas di brand-brand. Aku bahkan mungkin ada beberapa brand itu memblacklist aku karena dikiranya aku tidak upload. Padahal yang aku tahu adalah brandnya tidak bayar, tapi yang brandnya itu tahu aku ini sudah dibayar tapi aku tidak upload. Padahal ada miskomunikasi antara, bukan miskomunikasi sih, dulunya sama-sama dibohongi. Nama aku jadi jelek, aku upload dibilang lama, padahal yang jadwal-jadwal posting brand endorsement itu kan harusnya tanggung jawab manajer aku ya, tapi dia tidak menjalankan pekerjaan dia itu dengan baik, tidak amanah lah. berarti Nanti uang masuk tapi udah kontrak sama kamu ya. Jadi uangnya udah masuk. Aku juga nggak tahu karena beberapa brand masuk aja aku nggak tahu. Jadi aku kayak kerja tapi nggak ada hasilnya. Kerja nggak ada hasilnya. Jadi mana itu uangnya? Berarti sampai detik ini nggak ada komunikasi Puji sama dia. Puluhan? Kurang lebih ya. Kurang lebih ya. Puji tadi sebut Dari rumah maaf. traumanya seperti apa yang kamu alami? Trauma banget. Trauma apa ya? Aku jadi trauma sama orang itu susah banget percaya ya. Mau uang, soal semuanya, karena bukan sekedar uang aja kak. Aku sama dia tuh deket banget. Kita kemana bareng, kadang main bareng, curhat, cerita. Jadi tuh karena kasus itu, aku ke manajer sekarang kadang jadi suka was-was sama ada orang, sama temen baru gitu aku was-was, kayak susah nggak percaya sama orang, semakin susah banget deh, sakit hati banget. tapi sekarang kontrak kerjasama langsung ke rekening Puji, bukan ke rekening manajer. Dari awal udah harusnya ke rekening aku kan, dari dulu udah harus ke rekening aku. Tapi Berarti karena sampai hal-hal detik biasa. ini nggak ada komunikasi sama kamu dari dia sendiri. Kan pas bulan puasa minal lagi sekedar itu. Dia lokasinya di mana? Bulan nggak tahu. Puji sempat Nggak mau kapok. cari tahu, nggak mau tahu. Yang penting kasus ini berjalan sampai selesai. Tadi komunikasi atau berkabar gimana mungkin ini? Misalnya komunikasi.
yang lebaran. Puji Kamu sempat balas juga nggak sih pas dia ngucapin lebaran itu? jadi kapok nggak sih Puji jadi selebgram nih, kan kena tipu gede nih. Kapok jadi selebgram nggak sih? Waduh, aku anaknya pantang menyerah. Masa ini doang mental jatuh. Kena mental sebulan 2 bulan aja cukup. Terus bangkit lagi. Ya nggak bang? Bang, panggilan lagi kapan bang? Apa cukup begini terus? Sementara dari kita udah cukup karena tadi sudah lengkap. Mungkin dari pihak Singapura yang akan segera dipanggil. Nanti teman-teman mungkin bisa tanyakan ke Bang, sedikit mengulang statusnya sendiri sebagai apa sih? Pelapor. Rizky harusnya nanya penyidiknya. Yang abang ketahui mungkin nggak sampai informasi. Saya belum berani mendahului omongan penyidik, tapi yang pasti mungkin hari ini Doain ya. Tadi apa? Biar cerah. Kita ngelaporin insiden. siapa? Ayo. Dulu masih kita pelajari beberapa Ya, baik pemirsa Sindo, kembali lagi bersama saya Raffi Wardani. Baru saja kita saksikan pemirsa, kita dengarkan juga kesaksian dari Puji, selebgram Puji selaku korban penipuan dari mantan manajernya yang bernama Batara. Puji hadir di Polres Metro Jakarta Barat untuk memberikan keterangan tambahan terkait kasus penipuan tersebut pemirsa. Hari ini Puji juga membawa bukti tambahan berupa perjanjian tertulis yang sempat dibuat bersama Batara pemirsa. Puji mengaku tadi kerugian yang diterima dari kasus penipuan ini hingga mencapai miliaran rupiah pemirsa. Dia juga menyebut kasus ini berdampak pada mentalnya sehingga membuatnya trauma dalam bekerja sama oleh seseorang yang baru ia kenal pemirsa. Baik pemirsa, demikian yang saya sampaikan dari Polres Metro Jakarta Barat terkait kasus dugaan penipuan yang menimpa Puji Utami. Selebihnya berita selengkapnya bisa diakses melalui MNC Portal Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.